Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berfirman billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Allah puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memampukan kita hadir di Masjid Taqwa ini dalam rangka bermajelis ilmu. Kajian malam hari ini fikih yang menyesuaikan ini akhir tahun akhir tahun Masehi, di mana sudah nampak jelas berita tersiar di mana-mana, baik di internet medsos atau di grup-grup, tentang musibah bencana alam, tentang banjir angin, pasang air laut, longsor, juga bentuk-bentuk musibah yang lain, kecelakaan misalnya. Ombak yang besar membuat kapal susah bersandar atau bahkan terbalik kapal itu. Jembatan-jembatan putus akses untuk masyarakat terisolir di daerah-daerah yang jembatannya putus. Kesulitan air bersih akibat banjir hewan-hewan menjadi korban juga selain daripada manusia. Jadi Allah menurunkan azab yang pada akhirnya menimpa semua makhluk. Allah menurunkan musibah yang akhirnya baik orang beriman, tidak beriman, munafik atau orang musyrik semuanya tidak terkecuali mendapatkan musibah. Makalahnya para sahabat sekalian, kita perlu muhasabah dan introspeksi bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok murka. Secara hukum fikih pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan momen akhir tahun dan peristiwa apa yang terjadi, serta bagaimana supaya kita selamat tidak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
sebagai seorang muslim memiliki prinsip hidup, pedoman hidup Islami, ya. Tidak boleh asal hidup mengikuti kebanyakan orang, mengikuti tren. Kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meneladani beliau. Kita harus menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, qudwah dalam segala aspek kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, keberadaan kita di muka bumi ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan kita hadir di muka bumi ini, lahir ke dunia ini bukan tanpa guna atau sia-sia, enggak bermakna. Ada tujuannya, ya. Tujuan jelas. Tujuan dari Allah. Kita berasal dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tujuan hidup manusia beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap tarikan nafasnya seyogyanya dalam rangka ketaatan, dalam rangka pengabdian kepada Allah, dalam rangka menggapai ridha Allah. Maka menjadi keniscayaan kita harus rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menyikapi momentum apa saja. Ya, pedoman kita jelas. Hidup kita terarah. Tidak boleh kita hidup sekedar hidup dan cenderung mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu harus kita kendalikan. Hawa nafsu harus kita manage agar benar. Ya, Islam tidak mengkebiri nafsu sehingga orang menjadi tidak punya keinginan apapun, tapi Islam memerintahkan menata, ya, memanage, mengendalikan. Agama ini seperti rem, nafsu seperti gas ketika berkendara. Ya, jadi apakah harus digas terus? Ya, menunggul. Ya, apa dikebiri, direm terus, ya nggak jalan. Kehidupan ini harmoninya tidak berjalan. Namun kehidupan sebagai seorang muslim, ya, wajib mendasari keputusannya dengan ilmu, ya, mendasari pilihan-pilihan hidupnya berdasarkan ilmu, ya, bagaimana syariat memandang suatu perkara atau masalah hukum. Dalam konteks ini kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala murka. Apa itu sebabnya? Ketika manusia mengatakan Allah mempunyai anak. Ketika manusia apa? Mengatakan Allah punya anak. Dan terjadinya kemaksiatan terbesar di bulan Desember Januari ini tersebab itu, hingga Allah murka. Mil, kamu kalau nggak bawa kasihin kakak, kasihin.
Udah kamu dengerin? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idza takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'alir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Ini orang-orang Nasrani mengatakan demikian. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Coba, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Apa tadi? Mengatakan Allah punya anak, hampir langit itu pecah karena ucapan itu. Dan bumi terbelah, coba. Dan gunung-gunung runtuh, kita saksikan nanti. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Ini sebabnya nih. Cocok nih ayat ini, kemudian kita lihat bagaimana angin tuh di tulang bawang barat jadi. Tuh, lihat gak itu? Terbalik itu apa? Kanopi ya, atap, ya kan? Di komplek apa ini Islamic Center, pecah langit, ya. Bumi belah, sudah banyak videonya, ya Tarik. Bumi itu ya ambles langsung menelan yang di atasnya, baik air yang mengalir ke situ kayak lubang besar begitu, rumah-rumah terbawa, terbenam. Gunung-gunung runtuh, longsor banyak sekali ya Pak. Jalan-jalan putus, jembatan putus akibat longsor. Ya. Apa sebabnya itu? Karena mengatakan Allah mempunyai anak, coba. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Ini dibantah langsung, ya. Jadi sebab kemurkaan Allah turun ketika mengatakan Allah punya anak, dan kemudian Allah menurunkan surat Maryam ini membantah, ya, sanggahan yang telak pada orang yang menyatakan Allah memiliki anak, sebagaimana kaum Nasrani, ya, yang mengatakan Isa bin Maryam itu anak Allah, putra Allah. Mengatakan Nabi Isa itu sebagai putra Allah. Juga agama Yahudi, ya, menyatakan bahwa Uzair, ya, itu juga dikatakan sebagai putra Allah, ya. Bahkan orang musyrik, ya, itu pun mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Keyakinannya begitu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah dari persangkaan perkataan batil itu. Allah kemudian membantah dengan menurunkan surat Maryam tadi. Qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda.
takadu samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa may yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Surat Maryam. Ini keyakinan ya. Hukum fikihnya ini jelas, tegas, terang, benderang, sorry, nggak ada ragu-ragu lagi bahwa Allah lam yalid wa lam yulad. Ya, dalam tauhid ya, akidah, kajian akidah, lam yalid wa lam yulad, tidak ada Tuhan ya yang berhak diibadahi selain Allah. Kemudian juga di dalam surah Al-Ikhlas itu kemudian diteruskan tidak memiliki, tidak diperanakkan ya, tidak memiliki keturunan. Ini keyakinan ya harus kita patri ya, kokohkan di dalam keimanan kita. Titik. Allah tidak punya anak. Allah pun membantah bahwa sungguh perkataan tersebut sangat keji ya. Coba seperti itu. Yang menunjukkan bahayanya perkataan semacam itu, sampai kemudian Allah mengatakan hampir-hampir saja langit runtuh gara-gara omongan itu ya. Bumi terbelah, gunung pun hancur lantaran perkataan mungkar itu. Hati ya, jadi siapa itu dalam hadis yang bisa menjaga apa itu lisan dan juga menjaga kemaluan ini, selamat dalam hal ini lisan. Ngomongnya harus berdasarkan ilmu, nggak ngawur. Sampai keliru ngomong, ada dampaknya. Ya, Allah murka. Oleh karenanya para santri, meskipun terjadi apa tadi, ada pendapat-pendapat ya yang kemudian membolehkan mengucapkan Natal, kita perlu kaji dulu mana yang rojih dari pertanyaan, mana yang paling kuat ya, dan mana memantapkan hati kita ini meyakininya. Maka sampai ada buku ya bisa birin, mintalah fatwa istafti kolbak, minta fatwa kepada hati. Dari ayat tadi ya, orang yang kemudian mengatakan selamat hari lahir atau Natal itu secara tidak langsung sama dengan mengatakan apa? Allah punya anak. Tidak sama kan? Ya, karena yang diyakini Nabi Isa lahir sebagai anak Tuhan. Ya. Alhamdulillah, ulama ya sepakat sebenarnya haram ya mengucapkan selamat Natal sekaligus tahun baru ya. Tahun baru itu kan perayaan agama Nasrani yang mana bisa beri? Ada yang Katolik itu Natalan apa tahun baruan? Yang Protestan yang apa? Protestan tahun baru apa Natalan? Kalau yang Katolik itu dia Natalnya bukan tanggal 25 tapi sebelum tanggal 25. Katolik. Kalau yang tanggal 25 nya saja. Kalau yang tahun baru? Tahun barunya kayaknya dua-duanya nih. Baik. Kita memiliki aturan secara hukum fikih yang dinamakan toleransi ya. Apa din? Toleransi. Toleransi itu secara fikih pada hal-hal berhubungan apa?
muamalah keduniawian, sosial, kemanusiaan, tolong menolong yang sifatnya bukan urusan keyakinan atau ibadah. Menolongnya kemanusiaan itu misalnya orang Nasrani kecelakaan, orang Nasrani bisa jadi ada musibah apa, kebakaran rumahnya misalnya. Kita orang Muslim membantu seperti itu tidak apa-apa, gotong royong bersama, sosial ya, bukan berhubungan dengan ibadah, ya, bukan berhubungan dengan keyakinan. Nah, Lebaran ini termasuk ibadah bukan? Bagian daripada syiar agama bukan? Bagian. Kita merayakan apa? Idul Fitri, Idul Adha, bagian dari ajaran agama kita untuk dirayakan. Dan mereka punya hari raya sendiri. Maka kemudian lakum dinukum waliyadin, ya. Jangan mengikuti orang-orang liberal, ya. Islam nyeleneh, ya. Islam mau bebas, ya. Nabi juga memperingatkan ini, ya. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Bahkan janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasara dalam ucapan selamat atau salam. Ya. Memberikan ucapan, ya, selamat pada syiar-syiar agama lain itu mengandung apa? Unsur apa? Meridoi, coba benar. Ya, mengandung unsur apa? Meridoi. Eksistensi agama lain itu, coba. Secara akidah Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai, ya, di sisi Allah, ya, hanya Islam. Titik. Wa yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi larangan, ya, mengucapkan itu walaupun sekedar lisan, ya, mengandung unsur meridhoi, ya, rela dengan adanya kelahiran yang diyakini mereka anak Tuhan, ya, berdasarkan ijma tadi, apa itu? Ijma, kesepakatan, ya, para ulama. Itu kita dilarang, ya. Bahkan Buya Hamka, ya, saat beliau menjadi ketua MUI Indonesia, ya, di tahun 80-an, ya, beliau memfatwakan haramnya apa? Ucapan atau Natalan bersama. Natalan bersama ini, ya, merayakan apa? Lebarannya orang Nasrani. Kita punya lebaran sendiri, ya. Kita punya hari raya sendiri. Syekh Utsaimin, ya, juga kemudian memfatwakan dari ulama dari Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan ucapan selamat hari Natal atau ucapan selamat lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama orang kafir adalah haram berdasarkan ijma, ya, sepakat ulama. Ada dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian juga Syekh Dr. Shalih Al Fauzan Alhamdulillah berkata dalam fatwanya, hal-hal yang sudah terdapat ijma para ulama terdahulu tidak boleh diselisih. Bukan ikhtilaf lagi, ya, sebenarnya, ya.
tidak boleh diselisihi, ya. Bahkan kita wajib berdalil dengannya, menjadikan ijma itu hujjah. Adapun kalau ada masalah-masalah yang belum ada kesepakatan atau ijma sebelumnya, maka ulama sekarang boleh berijtihad karena belum ada ijma'nya. Kalau sudah ada, tidak perlu dan tidak berubah ketetapan hukumnya itu. Ya, ini dalam hal fikih nih ya. Jika ulama sekarang ya bersepakat, maka kita bisa katakan bahwa ulama zaman sekarang telah sepakat dalam hal ini dan itu. Kalau ada hukum yang baru yang dulu belum ada. Ini dalam hal-hal yang belum ada ijma sebelumnya. Ini terutama masalah kekinian, muasirah, ke kontemporer ya, hal-hal yang baru. Jika ulama kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat tentang hukum dari masalah tersebut, maka jadilah itu ijma, ya. Nah, siapa yang menyelisih ijma ulama? Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di. Tuh, ada konsekuensinya. Ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hati-hati yang menyelisihi. Dalam surat An-Nisa ayat 115 tegas, siapa yang menentang Rasul, wa may yushaqiqir Rasul, sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan orang bukan jalan orang-orang mukmin, ya, kebenaran jelas nih, nggak mau mengikuti jalan orang mukmin, maka kemudian apa? Kami biarkan, kata Allah, ya, ia leluasa terhadap kesesatannya, dipalingkan, walihi ma tawalla, bahkan dimasukkan dia ke dalam menuslihi jahannam, masukkan ke dalam jahannam, dan jahannam itu wasaat masiro, seburuk-buruk tempat kembali. Ya, maka hati-hati, hidup apa sih untungnya gitu kan secara materi, ya. Kita tetap dikatakan orang yang memiliki sosial adab, ya, atau orang yang memiliki sopan santun apa, meskipun kita tidak mengucapkan, ya. Dalam hal-hal sosial kita membantu, misalnya dalam hal-hal kemanusiaan kita membantu. Jadi tidak otomatis kalau tidak mengucapkan itu terus bermusuhan. Sebab ada batasan dalam muamalah itu, ada ketentuan yang harus dihormati, ya. Keyakinan agama Islam mereka juga harus memaklumi, ya, lakum dinukum tadi masing-masing dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah ada aturan. Kemudian juga ada larangan mengagungkan, ya, ikut-ikut memeriahkan, ya. Kita juga disuruh mengikuti bagaimana qaul, ya, khulafaur rasyidin, salah satu dari 4 khulafa yang al-mahdiyin mendapat petunjuk, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan atau berkata, jauhilah orang-orang kafir, ya, pada saat hari raya mereka. Nih, sahabat siapa? Khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Izanibu, jauhilah, ya, a'da Allah fi aidihim,
Jadilah orang-orang kafir musuh-musuh Allah, kata beliau, di hari Idnya, di hari rayanya. Kita terlarang ya menemui atau hadir merayakan. Disuruh menjauhi oleh sahabat Umar bin Khattab. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di bawah judul bab terlarang yang menemui orang kafir zimmi di gereja mereka dan larangan menyerupai mereka pada hari Nairus dan perayaan mereka, dengan sanadnya dari Imam Bukhari sebagai penulis kitab Sahih Bukhari sampailah kepada sahabat Umar. Nairus adalah hari raya orang-orang Kipti. Ini ada hari rayanya orang Kipti yang tinggal di Mesir. Nairus adalah tahun baru dalam penanggalan orang-orang Kipti. Ini juga dilarang nih, semuanya dilarang. Hari ini disebut juga Syam An-Nasim ya, dijelaskan jika kita diperintahkan untuk menjauhi hari raya orang kafir dan dilarang mengadakan perayaan hari raya mereka, tentu kita otomatis tidak diperbolehkan mengucapkan selamat kepada hari raya atau mengucapkan selamat hari raya mereka ya. Jelas ya Pak Santri ya, ini masalah apa? Akidah ya, kaitannya hukumnya tadi ya. Hukum yang berhubungan dengan masalah akidah, fikih. Hukum fikih yang berkaitan dengan masalah akidah. Ya akhirnya juga disebut juga fikul akbar, fikih yang besar ya, pelajaran akidah itu. Sebagai penguat ya, tambahan adalah judul bab yang dibuat oleh Al-Halal dalam kitabnya Al-Jami. Beliau mengatakan bab larangan kaum muslimin untuk keluar rumah pada saat hari raya orang-orang musyrik. Sampai ada pembahasan seperti itu, babnya khusus. Setelah penjelasan di atas, bagaimana mungkin kita diperbolehkan untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang musyrik berkaitan dengan hari raya mereka yang telah dijelaskan ya, dihapus dalam Islam, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iqtida menukil adanya kesepakatan para sahabat dan seluruh pakar fikih terhadap persyaratan Umar untuk kafir zimmi tadi. Kafir zimmi di antaranya adalah kafir zimmi baik ahli kitab maupun yang lain tidak boleh menampakkan hari raya mereka jika kaum muslimin telah bersepakat ya. Jika kaum muslimin telah bersepakat untuk melarang orang kafir menampakkan hari raya mereka, lalu bagaimana mungkin seorang muslim diperbolehkan untuk menyemarakan hari raya orang-orang kafir? Dalam hal ini lebih parah ya daripada perbuatan orang kafir. Al-Hafiz Ibnu Hajar setelah menyebutkan hadis dari Anas tentang mencukupkan diri dengan 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, cukup itu saja. Dan setelah mengatakan bahwa sanad hadis tersebut kualitas sahih, hadisnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang, kata beliau, dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan hari raya yang lebih baik. Qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar. Allah kemudian telah mengganti hari yang lebih baik dari hari rayamu dulu ya pada masa jahiliyah, yaitu pada hari raya Idul Fitri wa yauman nahar. Nahar ini hari penyembelihan atau hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga mengatakan bisa disimpulkan ya bahwa
Hadis tersebut ya larangan merasa gembira. Larangan merasa gembira saat hari rayanya orang musyrik. Ikut senang-senang itu, terlihat gembira itu dilarang. Dan larangan apa tadi? Di awal habis sampaikan tasabuh, menyerupai orang kafir. Itu kita dilarang. Kita ini orang Islam punya tata cara ibadah, tata cara bermuamalah, tata cara berperilaku atau berpakaian, semuanya sesuai dengan ajaran agama kita. Kita dilarang mengikuti ya atau bertasabuh ya, menyerupai orang-orang musyrik ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ya termasuk daripada kaum itu. Ya, jelas para santri. Baik, ada pertanyaan. Kenapa di bulan Desember akhir tahun terjadi banyak musibah? Apa sebabnya? Mereka mengatakan Iya, Allah murka sebab mengatakan punya anak ya. Sebab Allah murka. Sebab pada waktu, kalau dikerucutkan lagi, terjadi banyak sekali kekufuran. Apa tadi? Kekufuran. Bahkan ada yang sedekah laut, kalau di searching itu, jadi bisa cari itu orang-orang bersedekah laut, termasuk di bulan Desember itu, supaya ikannya banyak, tangkapan nelayannya panen gitu ya, dapat ikan banyak. Mereka kemudian bersedekah laut. Kekufuran loh ya itu ya. Dan kemaksiatan, apa ini kemaksiatan ini? Dosa-dosa ya para pemuda-pemudi yang kemudian merayakan tahun baru ini, kita dapati ujung-ujungnya apa nih? Setelah puasa malam pergantian, tidak sedikit yang dilaporkan berzina, dengan ditemukan banyak sekali apa? Kondom-kondom di tempat-tempat, utamanya di puncak ya, di daerah-daerah wisata ya. Atau boleh ditanyakan kepada apotek atau penjual-penjual alat kontrasepsi kondom itu, meningkat pembelinya ya di malam-malam tahun baru. Oleh karenanya dua tadi kesimpulannya apa? Kekufuran berkaitan mengatakan nama Allah. Yang kedua kemaksiatan. Dulu juga antum ingat tsunami ya? Tsunami itu bulan apa? Di Aceh. Jadi Desember juga, ya. Desember juga itu. Malam 26 apa kalau sama? Kalau tidak sama, coba dilihat tanggalnya. Berarti apa? Di situ dikisahkan saksi yang tahu ya, itu terjadi apa? Pesta ini, dangdutan, ya, dangdutan di pantai, termasuk yang kegulung tsunami itu. Mengadakan apa? Dangdutan besar-besaran di pantai. Sudah diperingatkan oleh ulama, tetap saja dilakukan acara itu, akhirnya apa? Terjadilah itu tsunami. Alhamdulillah, kembali kepada kita memahami hak Allah ya. Sakit ya. Allah itu murka loh ya. Kalau dikatakan apa? Punya anak. Ya. Kita ini sudah diberikan semuanya oleh Allah, nikmat-nikmat itu, kita tinggal mensyukuri dan menggunakan untuk ibadah. Jangan sampai Allah kemudian kita sakiti ya. Jangan sampai, termasuk hujan ini ya. Dikatakan dalam diskusi, hambaku menyakitiku. Din, apa ini? Hambaku menyakitiku, kata Allah, ketika mencela hujan. Ini hujan turun, hujan lagi, menjemur kasur nggak bisa, hujan ini. Saat hujan turun,
Bani Adam kemudian ngomel gitu ya, itu juga menyakiti Allah sebagai apa? Rabb yang kuasa mengatur. Nggak boleh ya, mulut kita ini yang asal ngomong ya. Mau hujan mau panas itu wilayah ya kuasa Allah yang hanya kita bisa imani ya, apapun yang Allah berikan dari cuaca yang ada itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya sudah mengisah. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.